ke bawah, tingkatkan sosial dari sahabat-sahabat semua, dari kegiatan pemuda Ansor dan Banser. Salah satunya paling simpel sahabat-sahabat, kalau saya boleh analogikan, saya boleh gambarkan hari ini bagaimana lingkungan di sekitar kita tentang kebersihan. Karena kalau berbicara Pemalang hari ini kan ada semacam kita mengkritisi carut marutnya sampah, tapi kita sebagai warga negara pun harus berpikir bagaimana agar kita bisa mengentaskan sampah itu juga. Maka dari itu peran kita sebagai pemuda, peran kita sebagai organisatoris, peran kita sebagai apalagi organisasi yang didirikan oleh para muassis Jamiah Nahdlatul Ulama secara simpel paling sederhana adalah bagaimana kita bisa turun sosial ke masyarakat. Salah satunya itu paling simpel, gerakan misal Ahad Bersih. Nah ini dari gerakan Pemuda Ansor, dari sahabat-sahabat Banser, dan juga nanti Pak Camat atau yang mewakili monggo langsung saja ke Ketua PAC, sahabat Sakoryo, untuk bersama-sama gerakan bersih belik misalnya. Jumat bersih, misalkan ada nih dari Pemda itu kan Jumat bersih. Ini sahabat-sahabat Ansor di setiap kecamatan saya selalu mengatakan itu. Karena apa? Kalau kita berbicara misal namun dan kebersihan, ini adalah tugas penting kita bersama-sama. Saya kampanyekan ini kenapa? Karena saya pernah berdiskusi ketika saya ke Jakarta dengan salah satu orang mampir di rest area. Itu belum Pemalang belum ramai ini. Itu banyak sekali sampah berserakan di rest area. Dan saya pernah berkuliah di Jakarta itu berkumpul dengan sahabat-sahabat, teman-teman yang memang peduli sampah. Salah satunya kalau kita merokok, puntung kita itu jangan dibuang ke bawah, misal semacam itu. Minimal kita kantongi dulu sampai kita ketemu tong sampah. Atau kita makan permen lah, khususnya itu kita lepaskan. Ini kan kesadaran-kesadaran yang semacam ini yang harus kita lakukan sederhana itu. Nah ini pengembangannya adalah membersihkan sampah saja kita harus turun, ke hal yang lain pun harus kita turun. Apalagi kalau bangsa ini membutuhkan secara keamanan kader Ansor dan kader Banser. Tadi yang disebutkan Ketua Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor, aset terpenting adalah siap dan laksanakan. Apa sahabat-sahabat? Siap dan laksanakan. Saya tadi mendengarkan sahabat Faizun menggelora sekali. Ini luar biasa. Ini antara senang mau satu periodenya selesai jadi plong, atau memang kampanye lagi buat 2 periode. Ini perlu dibaca dulu sahabat. Ini biasanya gergeran tamu undangan kamu, dan karena forumnya Ansor ini biasanya kadang di luar gimana tapi di dalamnya biasanya guyon. Dan setelah itu sahabat-sahabat, ini Ansor ini adalah organisasi yang memang mengedepankan administrasi dan kaderisasi. Alhamdulillah tadi tahun periode 2 tahun ini nih, tadi ada penambahan 500. Nah ini ke depan kita secara database ini harus rigid betul, harus spesifik betul, tidak pakai kurang lebih ke depan. Saya harapkan di Kecamatan Belik nanti kita data sebetulnya ada, cuma kan yang agak sulit itu misal ada yang misal pangapunten secara usia sudah misal wafat dan lain sebagainya, ini kan harus dicoret dan lain sebagainya untuk database real. Itu biasanya terkendala di situ. Ya akhirnya ke depan memang secara administrasi sahabat-sahabat agar bisa ditekankan betul dari pimpinan ranting sampai pimpinan anak cabang. Selanjutnya sahabat-sahabat dan para tamu undangan, ini perlu dipahami bahwa Ansor ini punya sayap yang disebut dengan Rijalul Ansor dan Barisan Ansor Serbaguna. Ini kenapa saya perlu sampaikan, walaupun sahabat-sahabat Ansor paham semua, tapi kita perlu dalam momentum ini kebetulan semua elemen stakeholder hari ini hadir, dan untuk kita beri informasi secara penuh bahwa kita ini diamanahi 2 secara sebagai kader. Yang pertama amanah diniyah dan amanah watoniyah. Amanah diniyah itu seperti kita menjalankan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah an-Nahdiyah. Kalau yang tadi disampaikan Ketua Pimpinan Anak Cabang, kita harus mempertahankan Islam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gimana cara mempertahankannya? Bukan kita angkat senjata sahabat-sahabat, tapi bagaimana di jalur Ansor
setiap ranting dan PAC rutinitasnya tidak boleh sekali-kali absen. Itu harus dipenuhi terus. Kenapa? Karena satu, adanya kajian, kedua, amalia kita terus bacakan seperti manaqib dan lain sebagainya, istighosah dan lain sebagainya. Nah ini perlu sahabat-sahabat. Karena apa? Kehebatan kita perlu kita akui di NU dan di Ansor. Secara zahir dan batin ini selalu kita kedepankan. Contoh pangapunten Pak Camat, Pak Subur dan Ramil, waktu kemarin tanggal 28 sampai 31 itu saya sampaikan ke ketua PAC semua kabupaten. Hari ini secara zahir kita bisa melihat semacam itu. Tapi yang kita tidak bisa terawang adalah hal-hal yang goib. Goib ini dalam arti takdir nanti bagaimana. Maka dari itu saya instruksikan ke ketua PAC bahwa soal ke kiai, ziarah ke makam para wali, semua keadaan itu akan bisa dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita sebagai kader Ansor dan Banser, kita harus punya pegangan itu. Kita secara fisik digembleng, kita secara batiniah pun digembleng. Kita jangan pernah lupakan sahabat-sahabat. Maka dari itu kader Banser dan kader Ansor atau Rijal Ansor ini harus masif ke depan. Dan ada satu lagi tantangan kita ke depan, yaitu bagaimana kondisi ekonomi saat ini kita bisa juga sama-sama berjuang sahabat-sahabat. Karena semua elemen harus semuanya bergerak. Tidak hanya kita harus menumpukan kepada pemilik kebijakan, tapi kita sebagai masyarakat pun harus ikut andil, ikut serta dalam menopang dan meningkatkan ekonomi yang ada. Karena pimpinan pusat atau Bang Adi Jauharuddin hari ini muter terus karena beliau memang tokoh ekonomi, bidangnya di situ, dan kebetulan saya juga ya sedikit-sedikit dua kali lah di ekonomi memang melihat bahwa hari ini yang perlu adalah kesadaran kita bersama. Contohnya bagaimana Belik ini memiliki potensi sahabat-sahabat. Belik ini memiliki potensi di nanas. Ini banyak ini, dan Jatno, Kang Jatno ini kan aku dan lain sebagainya. Salah satunya yang misal nanas. Kalau yang lain misalnya kan ada misal yang lain lah. Apalagi sentral di di alun-alun itu kan logo nanasnya besar sekali. Logo nanas harusnya ini sahabat-sahabat Ansor dan Banser bangga yang kecamatan dulu bahwa logo nanasnya itu ditaruh di pusat kota, yang seharusnya ini saya minta nanti kalau memang saya harus turun bagaimana, ayo kita bareng-bareng kembangkan ekonomi kader dan kembangkan ekonomi organisasi, karena kita harus bisa mandiri secara organisasi dan bisa harus mandiri secara pribadi atau kader ini. Ikhtiarnya bagaimana? Kita bareng-bareng bersama-sama, kita saling bahu-membahu untuk mensukseskan kader dengan kader terkait dengan ekonomi. Sistemnya bagaimana? Nanti ada tim khusus dari pimpinan cabang untuk turun ke PAC dan ranting-ranting untuk membuat sistem bagaimana kita bisa mandiri secara dari bawah sampai ke atas, bahwa kita bisa. Karena apa sahabat-sahabat? Kreativitas itu adalah kunci awal. Saya pernah dulu, kalau saya boleh menyampaikan ini, saya pernah dulu punya salah satu dosen itu bilang, kenapa harus hidup di Jakarta? Beliau orang Medan. Kalau toh di kampungmu itu banyak sekali yang bisa digarap, persawahan, terus perkebunan, peternakan dan lain sebagainya. Dan hari ini Presiden Prabowo sejalan, Ketum juga sejalan mendukung penuh itu terkait dengan ketahanan pangan hari ini. Maka dari itu kita sebagai kader harus menangkap dan berjalan penuh dan bergerak terkait dengan ekonomi yang ada di wilayah kita masing-masing. Ini alhamdulillah beberapa ranting di Kabupaten Pemalang sudah membangun secara mandiri. Ini menarik sekali. Secara mandiri kegiatan ekonomi yang terkumpul berkelompok sudah berjalan 3 tahun. Ini nanti bisa studi banding sahabat-sahabat ke sana. Kok bisa? Itu monggo nanti kita clearkan. Selanjutnya sahabat-sahabat, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat Faizul
yang sudah 1 periode 2 tahun ini menjalankan hikmatnya. Dan ini sahabat-sahabat penting sekali. Saya kemarin baru saja terpilih 2 bulan yang lalu. Saya langsung dipanggil oleh beberapa kiai di Pemalang dari Pantura Tengah dan Selatan. Itu daunnya satu, dan ini saya akan terus gaungkan ke sahabat-sahabat. Berjuang di Nahdlatul Ulama, berjuang di gerakan pemuda Ansor. Jangan sekali-kali mengharapkan tendensi terlebih dahulu. Ini berbicara berkah. Yang pertama harus dipegang adalah hikmat atau pengabdian di gerakan pemuda Ansor. Contohnya, kalau tidak ada pengabdian hari ini, tidak ada hikmat hari ini, mungkin kita tidak akan bisa berkumpul. Contoh pangapunten, kita tidak bisa mengumpulkan sahabat-sahabat semua ini datang ke sini karena diniati hikmat dan diniati untuk mendapatkan berkah daripada hikmat di Nahdlatul Ulama. Ini sahabat-sahabat, saya ingin tekankan itu. Sahabat Faizun selama 2 tahun dengan hikmatnya. Contoh hikmat, misal sahabat Faizun, biaya sudah dikeluarkan untuk Ansor, tenaga sudah dikeluarkan untuk Ansor, dan juga waktu dengan provosnya yang di rumah ditinggalkan, yang harusnya malam Jumat dengan istri tercinta, kan misal semacam itu, bersenda gurau maksudnya, ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya, tapi harus ditinggalkan. Anak yang baru lahir 1 minggu, 2 minggu kita tinggalkan 24 jam hanya untuk gerakan pemuda Ansor dan Nahdlatul Ulama. Dan itu juga akan insya Allah bermanfaat untuk negara dan masyarakat. Sekali lagi sahabat-sahabat, saya minta turun ke bawah, gerakan sosial digaungkan, hikmat kita jangan dibatasi, tidak perlu embel-embel apapun, turun ke bawah. Dari dulu muassis Jamiah Nahdlatul Ulama sudah memberikan contoh, sudah memberikan janji, siapa yang mengurusi Nahdlatul Ulama akan aku angkat sebagai santri, dan insya Allah husnul khotimah. Maka dari itu sahabat-sahabat, kita ucapkan salam kepada seluruh pejuang Nahdlatul Ulama, muassis Nahdlatul Ulama, kepada para pejuang negara, dan semoga kita dalam hikmat selalu semangat, selalu bergelora, selalu bergerak, karena kita adalah gerakan pemuda Ansor. Mohon izin agar kita teriak sedikit, ucapkan salam tersebut, yel-yel kebanggaan kita. Siapa kita? Ansor. Siapa kita? Ansor. Siapa kita? Ansor. KRI. Harga mati. KRI. Harga mati. KRI. Harga mati. Nusantara. Milik kita. Nusantara. Milik kita. Nusantara. Milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.